Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentu seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Misteri di Balik Indahnya Sendang Ratu. Maya terbangun dari tidurnya, nafasnya tersengal-sengal. Dadanya naik turun, keringat dingin membasahi keningnya hingga mengembun. Ada apa ini? Sudah beberapa hari tidurnya memberi mimpi yang sama. Mimpi dirinya yang tenggelam hingga membuatnya tercekat bagai kehabisan nafas. Sejenak dia duduk terdiam di atas kasur. Semua kini jadi beban pikiran. Padahal dia masih berduka ditinggal ibunya yang wafat sebulan yang lalu, menyusul bapaknya yang lebih dulu mangkat waktu dia masih kecil. Kini pikirannya coba menyuguhkan berbagai macam penjelasan tentang mimpinya itu, mulai dari yang paling masuk akal sampai yang paling ngawur sekalipun. Dan dari semua itu, ada satu hal yang justru paling menjurus. Apa jangan-jangan semua ini ada hubungannya dengan peristiwa yang pernah dialaminya waktu dia masih kecil? Maya masih ingat betapa dirinya pernah nyaris tewas tenggelam di Sendang Ratu, sebuah kolam mata air yang ada di kampung halamannya. Kejadian itu hingga kini masih menimbulkan tanda tanya. Bagaimana bisa dia yang sedang bermain di tepian sendang, tiba-tiba saja sudah ada di dasar kolam? Seandainya saja waktu itu tak ada nenek, mungkin dia sudah tewas tenggelam. Tapi kini, seberapapun keras dia mencoba, tetap tak bisa menemukan benang merahnya. Semua hanya sekedar asumsi liar. Kepalanya malah jadi pusing memikirkannya. Kring, kring. Ponsel Maya berdering buyarkan lamunan. Ada nama Andri yang muncul pada layar. Halo Mai, kamu jadi pulang kampung? Tanya Andri di seberang sana. Nggak tahu Andri, masih ragu. Masih pikir-pikir dulu. Loh, ini sudah hampir sebulan ibumu wafat. Nenekmu di kampung berhak tahu. Kamu kan gak bisa hubungi beliau. Jadi kamu yang harus datang ke sana. Iya, tapi ibu dulu selalu wanti-wanti. Jangan sampai aku pulang ke sana lagi. Gak tahu kenapa. Aku ngerti. Tapi biar bagaimanapun, nenekmu berhak tahu. Ibumu itu kan anaknya nenek. Masa anaknya meninggal nenekmu malah gak tahu? Lihat nanti aja Dendri. Udah dulu ya, aku mau mandi, ujar Maya lalu menutup sambungan teleponnya. Maya kembali merenung, tapi kini pikirannya melayang pada kampung halamannya. Tak terlalu banyak yang bisa dia ingat, hanya sedikit yang bisa dia kenang. Meski dia lahir dan menghabiskan masa kecilnya di sana, namun dia langsung dibawa ibunya pergi tak lama setelah bapaknya wafat. Jadi tak terlalu banyak peristiwa yang bisa mengisi memori ingatannya. Namun hingga kini, dia masih tak mengerti mengapa ibunya tak pernah mau kembali ke sana hingga akhir hayatnya. Padahal di sana masih ada nenek. Ibunya pernah bilang kalau dia amat trauma dengan kematian bapak yang terjadi secara tiba-tiba. Dan itu jadi satu-satunya alasan yang selalu dia kumandangkan yang membuatnya enggan untuk pulang. Kembali pada ucapan Andri tadi, Maya pikir kekasihnya itu ada benarnya. Neneknya di kampung berhak tahu kalau ibu sudah meninggal. Meskipun ibu melarang keras untuk pulang, namun kali ini jadi satu pengecualian. Maya mengangguk yakin. Dia sampai pada satu keputusan. Suka tak suka, mau tak mau, dia harus pulang. Bener ini jalannya Mai? Tanya Andri di balik setir mobil sambil memicingkan mata, coba memaksakan pandangan menembus jalan gelap. Iya, memang banyak yang berubah. Tapi aku masih ingat kok, ini benar jalannya. Jawab Maya sambil memastikan peta GPS pada ponselnya. Akhirnya mereka tiba di depan sebuah gapura. Sejenak mereka berhenti. Maya menatap nanar jalan tanah menanjak di balik gapura, jalan menuju desa tanah kelahirannya. Nafas Andri mendadak tersengal-sengal, dadanya kembang kempis.
Udara malam pegunungan yang dingin tanpa ampun langsung membuat penyakit asmanya kambuh. "Kamu nggak apa-apa, Andri?" tanya Maya dengan wajah khawatir. Andri cuma menggeleng, lalu cepat-cepat mengambil inhaler mungil yang selalu ada dalam tasnya. Andri bernafas lega, sebentar menyandarkan kepalanya pada kursi mobil. "Aku nggak apa-apa, Mai. Maklum deh, udara begini memang jadi musuh utama aku. Harusnya kamu nggak usah ikut. Aku takut kamu kenapa-napa," balas Maya. "Terus aku harus overthinking mikirin kamu yang sendirian kesini gitu?" "Ya enggak lah." Maya tersenyum. Andri begitu baik dan perhatian, bahkan kadang sampai mengabaikan dirinya sendiri. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa Maya jatuh hati pada pemuda ini. "Ini tempatnya?" tanya Andri yang kini nampak lebih baik. "Iya, itu gapuranya. Gila ya. Udah bertahun-tahun bentuknya masih gitu-gitu aja. Jadul banget," balas Maya. "Kok rada nyeremin ya?" Andri menimpali entah serius atau bercanda. Maya cuma tersenyum sambil mengangkat bahu. Tapi dia maklum, Andri yang lahir dan besar di kota pasti tak terbiasa dengan suasana sunyi seperti ini. Mobil pun kembali melaju, bergerak pelan menembus jalan kampung yang remang diterangi cahaya lampu ala kadarnya. Hingga akhirnya mereka kembali berhenti di sebuah pelataran rumah yang cukup luas. "Ini rumah nenekmu, Mai? Gede juga ya." Andri berdecak kagum sambil memandangi rumah besar dan area sekelilingnya. Maya tak menjawab. Entah mengapa dadanya malah jadi berdebar-debar. Apa yang harus dia katakan pada neneknya? Telah lama dia dan ibunya pergi, lalu kini tiba-tiba dia datang dengan membawa kabar duka. Tak terbayangkan bagaimana reaksi neneknya. Andri turun dari mobil, sebentar membenarkan rambutnya yang sedikit berantakan. Maya pun ikut turun. Tapi ketika dia baru melangkahkan satu kaki, mendadak terdengar suara aneh yang berbisik lirih di telinganya. "Sudah waktunya." Maya seketika menghentikan langkah, menautkan alis sambil pasang telinga. Andri pun heran melihat tingkah Maya yang tak biasa. "Kenapa?" tanya pemuda itu sambil mendekat. Enggak apa-apa," jawab Maya sambil gelengkan kepala. Dia pikir telinganya cuma salah dengar. Maya pun lanjut melangkah, namun kembali terhenti saat melihat pintu rumah perlahan terbuka. Lalu muncul seorang wanita berkebaya yang lantas berdiri mematung sambil menatap tajam ke arahnya. "Nenek?" Maya bergumam lirih, lalu melirik Andri yang tersenyum sopan ke arah wanita itu. Keduanya pun mendekat. Sang nenek diam menunggu. Wajahnya kaku tanpa ekspresi, matanya menatap dingin ke arah Maya yang terus melangkah menghampiri. "Nek?" Maya memanggil singkat. Bukannya tak sopan, tapi dia begitu terkesima. Wajah nenek sedikit pun tak berubah. Wanita itu bagai tak menua, sosoknya masih sama persis seperti terakhir kali Maya mengingatnya. Nenek tersenyum, tapi bagi Maya lebih mirip sebuah seringai. Andri melangkah maju lalu meraih jemari nenek, lantas menciumnya. Kemudian dia melirik Maya seakan memberi kode agar kekasihnya itu juga melakukan hal yang sama. Maya pun tergugah, sosok nenek begitu berkarisma hingga membuatnya sesaat jadi terpukau. Lalu dia pun cepat meraih jemari nenek, lantas menciumnya. "Apa kabarmu, Mai? Sudah lama ya?" ucap sang nenek tanpa bergeming dari tempatnya berdiri. "Iya, Nek. Maaf kalau Maya baru bisa pulang. Soalnya..." Sang nenek mengangkat tangan memotong ucapan Maya. "Sudah, tak perlu kamu katakan. Nenek paham kenapa kamu tak mau pulang. Yang penting sekarang kamu sudah ada di sini." Maya terdiam, neneknya masih seperti dulu. Wanita itu bagai punya sinyal rasa yang kuat hingga membuatnya seolah jadi segala tahu. Lalu nenek melirik ke arah Andri. "Kamu siapa?" Andri tersenyum sembari membalas sesopan mungkin. "Saya Andri, Nek, temannya Maya."
Kamu sakit ya? Andri terkejut, Maya juga. Andri jadi gugup tak tahu harus menjawab apa. Tapi Maya coba bantu Andri untuk memberikan jawaban. Iya nek, dia sakit asma sudah sejak kecil. Malah tadi sempat kumat. Tapi sekarang dia nggak apa-apa. Nenek memandangi Andri dari atas kepala sampai ujung kaki. Lalu wanita itu manggut-manggut, entah apa yang ada dalam benaknya. Andri dan Maya saling lempar pandang. Tak ada kata yang terucap antar keduanya. Mereka tak mengerti mengapa nenek bersikap seperti itu. Nenek mengajak mereka masuk, lalu mempersilahkan keduanya duduk. Maya begitu canggung. Dia bersikap tak ubahnya tamu biasa, padahal dia lahir di sini. Namun kini dia merasa segalanya begitu asing. Apa yang hendak kamu sampaikan hingga membuatmu datang kemari? Tanya nenek tiba-tiba. Maya kembali kagum. Nenek memang luar biasa. Bagaimana bisa dia menebak dengan tepat? Sejak tadi tak henti-hentinya nenek terus memberi kejutan. Sejenak Maya melirik ke arah Andri. Gadis itu seolah butuh dikuatkan agar berani untuk bicara. Andri paham, pemuda itu pun mengangguk pelan. Ibu nek, ibu meninggal sebulan yang lalu. Maaf kalau Maya baru bisa kasih kabar. Maya nggak tahu bagaimana caranya hubungi nenek. Makanya Maya datang kemari. Nenek seketika menundukkan wajah sambil meremas-remas jemarinya. Matanya yang sejak tadi dingin, kini mulai berkaca-kaca. Namun dia seperti coba sembunyikan perasaannya. Andai saja ibumu mau dengar ucapanku dan tak pergi dari sini, mungkin saat ini dia masih hidup. Ucap nenek lirih dengan suara yang sedikit bergetar. Maya pun iba. Meskipun dia tahu neneknya punya hati sekeras batu, namun wanita itu tetaplah seorang ibu. Wajah nenek yang jadi sendu menjelaskan kesedihannya yang tak terungkap. Ya sudah, semua sudah terjadi. Sekarang tinggal kamu dan nenek. Nenek tak berharap kamu mau kembali menetap di sini. Tapi setidaknya kamu bersedia tinggal beberapa hari. Bagaimanapun juga, ini adalah rumahmu, ucap nenek. Maya membisu, permintaan nenek terdengar tulus dan wajar. Lagi pula harus dia akui, ada sedikit rindu yang terselip dalam hati. Rindu pada teman-teman masa kecilnya, rindu pada hijaunya daun dan rerumputan, dan yang paling aneh, rindu pada jernihnya air sendang ratu. Iya nek, rencananya memang Maya mau tinggal beberapa hari. Sekalian Maya mau ziarah ke makam bapak. Jawab Maya yang langsung melirik Andri demi melihat respon pemuda itu. Andri sepertinya tak keberatan, semua memang sesuai dugaan Maya. Bagaimana mungkin pemuda sebaik Andri menolak permintaan seorang nenek pada cucunya? Malah bisa-bisa dia marah kalau Maya menolak. Akhirnya Maya dan Andri dipersilakan untuk istirahat. Keduanya tidur di kamar yang terpisah. Maya menempati bekas kamarnya dulu, sedangkan Andri dipersilakan tidur di kamar yang lain. Maya terbangun kala matahari sudah meninggi. Rasa lelah membuatnya tidur begitu nyenyak. Sesuatu yang mulai sulit dia dapatkan sejak dia bisa mengalami mimpi anehnya. Dia bangkit dari tempat tidur, lalu melangkah keluar kamar. Di situ dia sedikit kaget ketika melihat Andri yang sedang duduk berbincang-bincang dengan nenek. Tuan Putri sudah bangun, canda Andri sambil tertawa. Wajahnya nampak sumringah. Lebih baik kamu langsung mandi lalu sarapan. Katanya kamu mau ziarah ke makam bapakmu, kata nenek. Maya mengangguk mengiyakan. Dia pun berbalik meninggalkan Andri dan nenek yang terdengar kembali berbincang dengan akrab. Maya sempat heran bagaimana Andri dan nenek bisa seakrab itu. Dia tahu persis bagaimana neneknya. Wanita itu seperti es yang dingin, tak mudah bagi orang untuk mencairkan hatinya. Tapi lantas Maya maklum, Andri pemuda yang supel. Dia dengan mudahnya bisa langsung akrab pada siapa saja. Wawasannya yang luas membuatnya mampu bicara tentang segala hal. Mungkin itu yang membuat Andri bisa mengambil hati nenek dalam waktu singkat. Selesai mandi dan sarapan, Maya dan Andri pamit untuk ziarah ke makam bapak.
Sang nenek melepas kepergian mereka dengan tatapan misterius sambil berdiri di teras rumah. Makamnya jauh, Mai? Tanya Andri dalam langkahnya meniti jalan setapak. Lumayan, ada di kaki gunung sana. Ini yakin kamu mau ikut? Jalannya rada nanjak. Aku takut asmamu kumat lagi. Lah, kok bingung? Kan ada ini. Sanggah Andri sambil menunjukkan inhalernya. Maya cuma bisa nyengir. Sebenarnya dia kasihan pada Andri. Pemuda itu bagi tergantung pada alat mungilnya. Namun Andri menganggap penyakitnya itu angin lalu. Sepertinya dia tak sudi orang lain kasihan padanya. Dia tak mau orang-orang jadi bersikap baik hanya karena merasa iba. Kok kamu tadi bisa langsung ngobrol akrab sama nenek? Asal kamu tahu, nggak sembarang orang bisa begitu. Tanya Maya di sela-sela langkahnya. Nggak tahu juga, Mai. Tadi sehabis aku mandi, nenek tiba-tiba panggil aku. Dia tanya-tanya tentang aku dan keluarga aku, juga tentang penyakitku. Ya, aku jawab apa adanya. Lalu, apa kata nenek? Nggak banyak. Tapi nenek sempat bilang kalau penyakitku itu bisa saja sembuh seandainya orang tuaku masih ada. Aku nggak ngerti apa maksudnya. Tapi waktu aku tanya, nenek malah cuma senyum. Sesaat Maya jadi heran mendengar hal itu. Apa maksud nenek bilang begitu? Apa hubungannya penyakit Andri dengan kedua orang tuanya yang telah wafat? Tapi Maya tak mau terlalu memikirkannya dan terus melangkah menyusuri jalan setapak yang kian menanjak. Tak lama mereka berpapasan dengan seorang lelaki tua berbadan tegap yang sedang memikul dua buah keranjang besar berisi batang-batang singkong. Pak Gimin? Ini kan Maya ya? Ya ampun, Mai. Kamu kemana saja? Sudah besar kamu ya? Gimana kabar ibumu? Sahut Pak Gimin, tetangga dekat rumah neneknya. Ibu sudah meninggal sebulan yang lalu. Makanya saya datang kemari untuk mengabari nenek. Innalillahi, ibumu meninggal. Kok bisa? Tanya Pak Gimin yang langsung membuat Maya sedikit heran hingga menggerutu dalam hati. Kok bisa? Pertanyaan macam apa? Ya bisa lah, Pak, namanya juga manusia. Ibu sakit kanker. Sebenarnya sudah lama. Minta doanya saja, Pak. Jawab Maya sedikit ketus. Pak Gimin seperti menyadari kekeliruannya. Dia pun coba memperbaiki kesalahannya. Maaf, Mai. Maksud Bapak tadi, ibumu itu kan sepertinya sehat walafiat. Dia jarang sakit. Makanya Bapak jadi kaget. Maaf ya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak perlu sampai minta maaf segala. Sahut Maya coba memaklumi. Pak Gimin tersenyum canggung. Rasa bersalahnya belum sepenuhnya hilang. Tapi Maya tak mau berlarut-larut. Dia pun coba untuk alihkan pembicaraan. Tiwi, apa kabarnya, Pak? Ucap Maya menanyakan kabar Tiwi, anak Pak Gimin, salah satu teman masa kecilnya. Dia baik-baik saja, Mai. Dia pasti senang kalau tahu kamu ada di sini. Ini kamu mau kemana? Mau ke makam Bapak? Jawab Maya. Oh gitu. Ya sudah, silakan lanjut. Saya mau ke ladang dulu. Ucap Pak Gimin sambil membenarkan keranjang yang dipikulnya. Maya mengangguk pelan. Pak Gimin pun pamit pergi. Maya terus memandangi lelaki itu hingga menghilang di kejauhan. Andri yang sejak tadi diam jadi sedikit heran melihat hal itu. Kenapa, Mai? Enggak apa-apa. Maya sengaja berbohong, padahal dalam hatinya kini penuh tanya. Bagaimana mungkin Pak Gimin yang dulu dia kenal sebagai lelaki tua yang sakit-sakitan, kini terlihat begitu sehat dan gagah. Padahal hampir 16 tahun lamanya mereka tak bersua. Maya pun melanjutkan langkahnya dengan pikiran yang jadi bercabang. Dia lebih banyak diam. Andri yang berjalan di sampingnya tak berani mengusik. Dia pikir hati Maya sedang haru karena akan mengunjungi makam bapaknya. Kini keduanya telah sampai di sebuah area pemakaman yang sunyi dan teduh, dinaungi pohon-pohon kamboja. Namun tempat itu terlihat kotor dengan banyaknya daun-daun kering yang berserakan di mana-mana. Maya dan Andri berjalan hati-hati melewati sejumlah makam yang nampak terbengkalai
dan tak terawat. Makam-makam yang itu kok seperti nggak keurus ya, Mai? Tanya Andri sambil menunjuk beberapa makam. Iya, aku juga heran. Padahal dulu nggak begini, sahut Maya menimpali. Lalu langkah mereka terhenti di dekat sebuah makam. Maya tertegun, hatinya miris. Itu makam bapaknya, tapi kondisinya sungguh memprihatinkan. Tanahnya amblas, nisanya miring, rumput liar tumbuh menutupi hingga makamnya nyaris tak terlihat. Sungguh jauh dari harapannya. Apa nenek tidak pernah mengurusnya? Dia jadi sedikit malu pada Andri. Lalu mata Maya tertuju pada beberapa makam lain di sekitarnya yang juga bernasib sama. Apa keluarganya tak ada yang peduli dengan makam sanak saudaranya sendiri? Keterlaluan. Tapi Maya coba abaikan barang sejenak. Dia lantas dibantu Andri membersihkan makam bapaknya. Lalu keduanya pun sejenak hikmat berdoa. Setelah beberapa saat, mereka pun usai berdoa. Andri langsung bertanya apa rencana Maya selanjutnya. Habis ini kamu mau apa? Aku mau ke Sendang Ratu. Hah? Serius? Kamu gak salah? Memangnya kenapa? Maaf ya Mai. Tapi bukannya kamu pernah tenggelam di sana? Memangnya kamu gak trauma? Enggak lah, kejadiannya kan sudah lama. Memang dulu aku sempat trauma, tapi sekarang sudah move on. Andri tak sepenuhnya percaya. Bagaimana mungkin kejadian seperti itu bisa dilupakan? Tapi Andri tak mau protes. Di sini dia hanya mendampingi kekasihnya itu. Apapun yang bisa membuat Maya bahagia akan dia turuti. Lagi pula dia juga penasaran seperti apa sih Sendang Ratu itu. Dia ingin melihatnya secara langsung. Selama ini dia hanya mendengar semuanya dari cerita Maya saja. Lalu keduanya melangkah meniti jalan setapak yang makin menanjak, melewati ladang-ladang dan sawah lalu masuk ke dalam sebuah hutan kecil. Masih jauh, Mai? Tanya Andri dengan nafasnya yang kini terdengar satu-satu. Udah deket. Kenapa? Kamu gak kuat? Kalau gak kuat gak usah maksa. Kita balik aja. Kalau kamu semapu di sini, aku yang repot. Kata siapa? Ayo lanjut. Andri seketika menegakkan badannya. Dia paling anti diremehkan seperti itu. Kalimat gak kuat sudah sering dia dengar. Dia tak ingin kalimat menyebalkan itu jadi menjatuhkan mentalnya. Akhirnya mereka lanjut terus masuk ke dalam hutan. Jajaran pepohonan yang kian rapat membuat suasananya jadi sedikit redup. Dada Andri berdebar-debar. Entah mengapa bulu kuduknya jadi berdiri. Dia melirik Maya, tapi gadis itu nampak melangkah dengan tenangnya. Kini langkah mereka terhenti di satu tempat yang sedikit lapang, di mana ada sebuah kolam besar dengan air yang jernih, dikelilingi bebatuan dan pohon-pohon besar. Suasananya sunyi dan temaram. Sinar matahari seolah tak mampu menembusnya. Tempat ini terasa begitu sakral. Tak ada suara-suara. Hanya ada angin yang berhembus pelan menerpa pohon-pohon besar yang berdiri bagi penjaga. Ini tempatnya, Mai? Tanya Andri sambil bertolak pinggang. Namun Maya tak menjawab. Gadis itu dia mematung menatap air sendang yang tenang dan jernih. Andri jadi kasihan. Maya pasti sedang terkenang peristiwa yang pernah dialaminya. Meski Maya kerap mengingkari, tapi Andri yakin kejadian tragis itu masih menyisakan trauma yang membekas dalam dirinya. Tapi mendadak Maya melangkah pelan menuju sendang, lalu berhenti persis di tepinya. Sejenak dia berdiri di situ dengan tatapan mata yang kosong. Andri tak mengerti, sikap Maya sedikit tak wajar. Maya mau apa? Namun pemuda itu langsung tercengang ketika Maya tiba-tiba saja menceburkan dirinya masuk ke dalam air. Mai, kamu mau ngapain? Maya tak menggubris. Gadis itu terus bergerak ke tengah sendang dengan tinggi air sebatas dada. Sampai di tengah, sejenak Maya diam mematung. Lalu tanpa diduga-duga, perlahan dia membenamkan dirinya masuk ke dalam air. Maya. Andri mendekati tepi sendang sambil memanggil-manggil kebingungan.
Dari situ dia masih bisa melihat tubuh Maya yang terbenam di dalam air. Tapi gadis itu tak bergerak. Dia bagai membatu di dalam sana. Andri jadi khawatir, ini ada yang tak beres. Dia hendak menyusul Maya masuk ke dalam air, namun belum sempat apa-apa. Tiba-tiba kepala Maya sudah kembali muncul ke permukaan. Andri terkesiap. Yang dia lihat bukan Maya, melainkan seorang wanita cantik dengan mahkota bak seorang ratu yang muncul keluar dari dalam air. Andri terserut mundur, namun langkahnya jadi ceroboh hingga kakinya terantuk batu, lalu jatuh tersungkur mencium tanah. Sebentar pandangannya teralihkan, tapi begitu dia kembali melihat ke depan, sudah ada Maya yang berdiri mematung di hadapannya dengan tubuh yang basah. Andri mengucek-ngucek mata, seolah meragukan pandangannya sendiri. Sebenarnya siapa yang dia lihat? Maya? Tanya Andri terdengar ragu. Mendengar suara Andri, Maya pun tergugah. Dia bagai kembali ke bumi. Dia langsung heran saat menyadari sekujur tubuhnya yang basah. "Mai, kamu kenapa?" tanya Andri. Maya tak menjawab, tubuhnya terasa dingin. Kepalanya mendadak pusing. Dunia seakan berputar cepat, lalu dia pun ambruk. Dari balik pepohonan, Maya heran menyaksikan pemandangan aneh yang terpampang di hadapannya. Di sana, nampak nenek sedang berendam persis di tengah sendang, sementara beberapa orang duduk bersila di sekeliling tepiannya. Apa yang sedang mereka lakukan? Kenapa nenek berendam tengah malam buta begini? Lalu mau apa orang-orang itu? Dan Maya makin heran saat melihat orang-orang itu satu persatu bergantian masuk ke dalam kolam setelah sebelumnya menanggalkan pakaiannya. Maya? Maya membuka mata kala mendengar suara perempuan yang memanggil namanya. Di hadapannya kini ada Andri dan seorang gadis berkerudung. Wajahnya seperti tak asing. Pelan-pelan Maya bangkit dari posisi rebah, lalu duduk di atas rumput. Hawa dingin membuat tubuhnya yang basah spontan menggigil. Andri cepat membuka jaketnya, lalu menyelimuti tubuh Maya. Si gadis berkerudung terus memperhatikan Maya dengan wajah yang cemas. "Aku kenapa?" Maya bertanya sambil bersedekap tangan kedinginan. "Kamu tadi tiba-tiba masuk ke dalam air, lalu pingsan. Aku panik, langsung cari bantuan. Di tengah jalan aku ketemu sama Tiwi." Andri sengaja tak menceritakan tentang wanita bermahkota yang sempat dilihatnya tadi. Dia tak ingin memancing polemik. Saat ini yang terpenting adalah keselamatan Maya. "Tiwi? Kamu Tiwi?" tanya Maya seolah tak percaya melihat penampilan Tiwi yang nampak berbeda dengan kerudungnya. "Iya, Mai. Tadi bapak cerita kalau dia ketemu kamu. Makanya aku langsung susul kamu ke makam. Tapi di sana kamu gak ada. Lalu aku ketemu sama temanmu ini. Dia bilang kamu pingsan di sini," jawab Tiwi. Maya tertegun, ingatannya kembali pada apa yang dilihatnya tadi. Wanita berpakaian bak seorang ratu yang melambaikan tangan memanggilnya. Apakah itu nyata? Tak ada kata yang bisa menjelaskan halusinasi. Bisa jadi. Matanya melirik ke arah sendang ratu. Kolam itu nampak biasa. Tak ada yang aneh. Tak ada yang berubah. Semua masih sama seperti dulu. "Kamu kenapa, Mai? Kenapa tiba-tiba kamu masuk ke dalam air?" tanya Andri. Maya menggeleng. Dia sendiri tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dia ingin menceritakan tentang apa yang dilihatnya tadi, namun batinnya melarang. Dia tak ingin Andri jadi khawatir berlebihan. Enggak apa-apa. Mungkin tadi aku melamun sampai terbawa suasana. Ya sudah, enggak perlu dibahas. Kita pulang saja. Aku kedinginan." Maya lalu berdiri dibantu Andri, tapi pemuda itu nampak tak puas dengan jawaban Maya. Dia merasa kalau kekasihnya itu menyembunyikan sesuatu. Namun belum apa-apa, mendadak telinga Maya mendengar suara yang seolah bergema di sekelilingnya. "Sudah saatnya." Maya terkesiap, matanya langsung jelalatan mencari-cari. Andri dan Tiwi jadi ikut kebingungan. "Kenapa lagi, Mai?
Tanya Andri. Kalian dengar nggak? Tadi ada suara. Sahut Maya sambil matanya terus mencari-cari. Andri dan Tiwi saling pandang, lalu menggeleng tanda tak mengerti. Enggak, aku nggak dengar apa-apa, balas Tiwi. Maya merasa aneh. Sejak dia datang kemarin, sudah 2 kali dia mendengar suara itu. Awalnya dia pikir telinganya salah tangkap, tapi sampai 2 kali. Akhirnya mereka pergi meninggalkan tempat itu. Sepanjang jalan, Andri yang khawatir terus merangkul Maya. Gadis itu jadi risih dan tak enak pada Tiwi. Tapi Tiwi hanya tersenyum. Tanpa bertanya, sepertinya Tiwi paham kalau Maya dan Andri punya hubungan yang istimewa. Sesampainya di rumah nenek, ketiganya jadi heran ketika melihat sejumlah orang yang berkerumun di depan rumah. Ini ada apa? Ada apa, Pak? Tanya Maya pada Pak Kimin yang rupanya ada di situ. Nenekmu, jawab Pak Kimin di antara orang-orang yang memandangi Maya dengan tatapan mata penuh selidik. Firasat Maya kian buruk. Dia langsung menyeruak masuk ke dalam menuju kamar neneknya. Pandangannya sempat terhalangi oleh beberapa orang yang berdiri mengelilingi ranjang nenek. Tapi ketika orang-orang itu menyingkir memberikannya jalan, Maya langsung kaget melihat nenek yang tergeletak di atas ranjang. Astaga, nenek terbaring lemah, tubuhnya nampak layu. Ada darah kental meleleh keluar dari lubang hidungnya yang segera diseka oleh orang yang ada di dekatnya. Apa? Tanya Maya, tapi tak ada yang menjawab. Orang-orang di sekitarnya hanya dia membisu sambil menatap heran melihat baju Maya yang basah. Ini nenek kenapa? Ucap Maya kembali mengulangi pertanyaannya dengan nada suara yang sengaja ditinggikan. Salah satu dari mereka akhirnya menjawab, nenekmu tadi pingsan, tapi beliau bilang gak apa-apa. Gak apa-apa gimana? Lawang sampai mimisan gitu, jawab Maya sedikit ketus. Tak ada yang bisa menjawab. Justru neneknya yang tiba-tiba berkata lemah, aku gak apa-apa. Sekarang kalian semua pergi, tinggalkan aku sendiri, pinta nenek. Lalu upacaranya bagaimana nih? Bukankah waktunya sudah dekat? Tanya seorang wanita yang berdiri dekat nenek. Nenek menggeleng lemah. Nanti, kalian pulang saja dulu. Orang-orang pun patuh lalu membubarkan diri. Maya bingung apa yang sedang mereka bicarakan, namun dia tak berani ikut campur. Dia pun ikut pergi meninggalkan nenek yang masih terbaring lemah di atas ranjang. Setelah berganti pakaian, Maya ditemani Andri dan Tiwi cuma bisa duduk menunggu di ruang tamu. Maya harap-harap cemas sambil terus melirik ke arah kamar nenek yang pintunya kini tertutup rapat. Nenekmu sakit apa, Mai? Kok hidungnya sampai berdarah begitu? Aku nggak tahu, Andri. Kamu kan tahu sendiri. Kami sudah lama nggak ketemu. Jadi aku nggak tahu gimana kondisi nenek saat ini. Memangnya berapa sih usia nenekmu? Sepertinya dia belum terlalu tua. Tubuhnya juga kelihatan masih sehat. Tanya Andri lagi yang langsung membuat Maya jadi terdiam. Jujur, Maya memang benar-benar tak tahu berapa usia neneknya. Dia tak pernah bertanya, ibunya pun tak pernah cerita. Sebenarnya apa yang terjadi pada nenekmu itu hampir mirip seperti yang dulu pernah dialami oleh beberapa orang di kampung ini, termasuk ibuku, ucap Tiwi tiba-tiba. Hah, serius Wi? Sahut Maya. Iya, dulu ibuku dan beberapa orang kampung ini pernah mengalami hal yang sama. Tubuh mereka mendadak lemas dan hidungnya selalu mengeluarkan darah. Sebelum akhirnya Tiwi menghentikan kata-katanya. Wajahnya mendadak jadi sendu. Maya dan Andri jadi heran, namun tak sabar menunggu. Sebelum apa, Wi? Tanya Maya penasaran. Sebelum akhirnya mereka meninggal, sambut Tiwi menyelesaikan kalimatnya. Innalillahi. Jadi ibumu sudah nggak ada, Wi? Tanya Maya sama sekali tak mengira. Iya, Mai, sudah lama. Kira-kira beberapa bulan setelah kamu dan ibumu pergi. Padahal waktu itu bapak yang sakit-sakitan. Tapi entah kenapa tiba-tiba ibu mengalami hal itu.
Selama beberapa hari hidungnya selalu mengeluarkan darah. Lalu tak lama dia meninggal. Ya Allah, aku jadi ikut sedih, Wi, sahut Maya. Tiwi tersenyum getir lalu kembali melanjutkan ceritanya. Tapi ternyata bukan ibuku saja. Beberapa orang dalam waktu yang berbeda juga mengalami nasib yang sama. Maya dan Andri tertegun. Cerita Tiwi terdengar aneh sekaligus menakutkan. Kini Maya jadi khawatir apa mungkin neneknya akan mengalami hal serupa. Tapi mendengar Tiwi menyinggung bapaknya, Maya jadi teringat akan sosok Pak Kimin. Dia pun lantas melontarkan pertanyaan yang sejak tadi begitu mengusik. Maaf, Wi, ada yang mau aku tanya. Setahuku dulu bapakmu itu sakit-sakitan. Tapi hari ini kulihat dia sangat jauh berbeda. Bapakmu nampak sehat walafiat. Tak nampak kalau dia dulunya sakit. Jangankan kamu, Mai, aku sendiri juga heran. Padahal bapak bilang dia nggak berobat kemana-mana. Aku juga nggak tahu bagaimana bisa begitu. Soalnya setelah ibu wafat, bapak langsung mengirimku ke pesantren. Baru 6 bulan aku kembali ke sini. Oh, pantes. Sekarang kamu pakai kerudung, sahut Maya. Iya, Mai. Tapi sebenarnya waktu itu aku keberatan. Aku nggak tega ninggalin bapak sendirian. Tapi dia tetap bersikeras. Ya aku nggak bisa nolak. Ketiganya jadi termenung, hanyut dalam pikirannya masing-masing. Lalu Tiwi yang merasa tak punya urusan lagi, akhirnya pamit pulang. Hingga malam hari, nenek tak juga keluar dari kamarnya. Maya yang sejak tadi menunggui, jadi tambah gelisah. Kok nenek nggak keluar-keluar juga ya, Andri? Aku takut dia kenapa-napa, keluh Maya pada Andri. Iya, Mai. Lalu kita harus bagaimana? Maya cuma mengangkat bahu, lalu mendadak ada Tiwi yang datang dengan langkah tergopoh-gopoh. Mai, bapak Mai. Sejak tadi hidungnya berdarah. Dia suruh aku untuk minta bantuan pada nenekmu. Astaga, serius, Wi? Tapi kenapa minta tolong sama nenek? Aku nggak tahu, Mai. Bapak cuma bilang begitu. Maya tak mengerti, kondisi neneknya saja sudah membingungkan. Ditambah lagi Pak Kimin yang kini mengalami hal yang sama. Ada apa ini? Lalu kenapa minta bantuan pada nenek? Memangnya nenek bisa apa? Gimana, Mai? Aku minta tolong sampaikan pada nenekmu. Tolong, Mai. Pinta Tiwi dengan wajah memelas. Nenek sejak tadi belum keluar kamar, Wi. Aku dan Andri juga sedang cemas, balas Maya. Namun mendadak pintu kamar nenek terbuka. Lalu terlihat nenek melangkah keluar, kemudian berbicara kepada Tiwi. Bilang pada bapakmu, sekarang sudah tiba waktunya. Mendengar hal itu, Tiwi langsung mengernyitkan dahi. Apa maksudnya? Tapi dia hanya mengangguk, tak berani banyak bertanya. Baik, Nek, kalau begitu saya pamit dulu, sahut Tiwi lalu cepat berbalik pergi. Nenek pun kembali masuk ke dalam kamarnya, lalu menutup pintunya rapat-rapat. Tinggal Maya dan Andri yang masih saling pandang kebingungan. Mai, ini ada apa sih? Pertama nenekmu sakit, lalu Pak Kimin juga ikut sakit. Nenekmu juga dimintai tolong malah cuma bilang sudah waktunya. Maksudnya apa? Ya mana aku tahu, Ndri. Sepertinya cuma nenek dan Pak Kimin saja yang paham. Ya sudah, kita istirahat saja, sudah malam. Tapi aku mau tidur di ruang tamu. Jaga-jaga kalau nenek butuh apa-apa. Oke, tapi kalau nanti ada apa-apa, kamu bangunin aku ya, jawab Andri lalu masuk ke dalam kamarnya. Hampir tengah malam, Maya yang tidur di kursi ruang tamu jadi terbangun ketika mendengar suara pintu yang berderit. Maya bangkit lalu melirik kamar neneknya yang masih tertutup rapat. Namun dia yang curiga tergerak untuk memeriksa. Nenek. Maya memanggil pelan, namun tak ada jawaban. Dia coba mengintip dari celah pintu yang sedikit longgar. Namun dia jadi kaget saat menyadari kalau neneknya tak ada di dalam sana. Nenek kemana? Maya mencari nenek di seluruh penjuru rumah,
namun dia tak mampu menemukannya. Maya jadi khawatir, firasatnya mengatakan kalau ada sesuatu yang tak beres. Dia pun lantas membangunkan Andri. "Kenapa, Mai? Nenek gak ada, Andri." "Loh, kemana?" "Aku gak tahu. Sudah aku cari tapi dia gak ada di rumah." Keduanya pun berniat pergi mencari keluar rumah. Namun mereka jadi bingung hendak mencari kemana. Mungkin ke rumah Pak Kimin. Tadi kan Tiwi bilang kalau bapaknya sakit dan butuh bantuan, saran Andri. Maya pun setuju. Lalu mereka pergi ke rumah Pak Kimin yang letaknya memang tak jauh dari situ. Setelah mengetuk pintu, ada Tiwi yang keluar dengan wajah yang terheran-heran. "Ada apa, Mai?" "Wi, apa nenek kesini? Soalnya dia nggak ada di rumah." "Nggak ada. Apa jangan-jangan apa, Wi?" "Jangan-jangan nenekmu ikut pergi ke Sendang Ratu. Soalnya tadi bapak dijemput beberapa orang, pamit mau pergi ke sana. Entah mau apa, padahal hidungnya masih berdarah. Tapi waktu aku mau ikut, dia malah melarang." Mendengar hal itu, Maya dan Andri jadi curiga. Malam-malam begini ke Sendang Ratu, mau apa? Ketiganya pun memutuskan untuk pergi ke sana. Dan ketika akhirnya mereka tiba, dari balik pepohonan mereka heran menyaksikan pemandangan aneh yang terpampang di hadapan mereka. Di sana nampak nenek sedang berendam persis di tengah kolam. Pak Kimin beserta beberapa orang terlihat duduk bersila di sekeliling tepian kolam. Apa yang sedang mereka lakukan? Kenapa nenek berendam tengah malam buta begini? Lalu mau apa orang-orang itu? Mata nenek terpejam hikmat. Pak Kimin dan yang lainnya nampak khusyuk memperhatikan. Melihat bapaknya seperti itu, Tiwi nampak tak suka. Dia pun lantas ingin mendekat, namun Maya cepat melarang. "Jangan, Wi, biarkan saja dulu. Aku takut mereka jadi marah kalau sampai kita ganggu. Kita perhatikan saja dari sini, biar kita tahu apa yang sedang mereka lakukan." Tiwi pun menurut. Dia kembali mengintai bersama Maya dan Andri. Lalu ketiganya makin heran saat melihat orang-orang itu satu persatu bergantian masuk ke dalam kolam setelah sebelumnya menanggalkan pakaiannya. Lalu pada setiap orang yang masuk ke dalam kolam, nenek menyiramkan air seolah sedang memandikannya. Nenek nampak serius dengan mulutnya yang tak henti merapalkan sesuatu. Setelah itu, setiap orang sengaja menenggelamkan dirinya sendiri selama beberapa saat. Dan setelah semua orang mendapatkan gilirannya, mereka kembali mengenakan pakaiannya, lalu terlihat hendak pergi meninggalkan tempat itu. "Ayo, kita harus cepat pulang. Kita harus sampai rumah lebih dulu. Jangan sampai nenek dan bapakmu jadi curiga kalau kita nggak ada di rumah," saran Maya pada Tiwi. Lalu ketiganya pun bergegas pergi. Sesampainya mereka di rumah, Maya sempat berpesan pada Tiwi, "Wi, menurutku ada baiknya kamu tutup mulut. Tak perlu menanyakan hal tadi pada bapakmu." "Tapi ini aneh, Mai. Memperlihatkan aura di depan orang yang bukan murimnya itu dosa. Aku juga mau tahu apa yang mereka lakukan tadi." Tiwi mendebat sengit. "Iya, aku tahu. Tapi sepertinya yang mereka lakukan itu rahasia. Bapakmu pasti marah kalau tahu kamu tadi mengintip. Apa kamu mau ribut dengan bapakmu gara-gara itu? Beliau kan sedang sakit." Tiwi langsung diam. Walau masih keberatan, namun dia pikir ucapan Maya ada benarnya. Keesokan harinya, Tiwi kembali datang menemui nenek. Rupanya gadis itu khawatir dengan kondisi bapaknya yang kian memburuk. "Maaf, Nek, kondisi bapak tambah parah. Badannya jadi lemas, hidungnya tak berhenti mengeluarkan darah. Tapi bapak nggak mau dibawa ke dokter. Dia malah minta saya untuk datang ke sini lagi. Saya khawatir, Nek. Ingat kejadian ibu dulu," jelas Tiwi di hadapan nenek. Sesaat nenek cuma diam, tapi wajahnya jadi cemas. Namun dia coba berikan jawaban penenang untuk Tiwi. "Kamu pulang saja, biar nanti aku yang urus." "Iya, Nek," sahut Tiwi lalu pergi sambil melirik ke arah Maya dan Andri yang juga ada di situ. Sepeninggalan Tiwi, Maya memberanikan diri untuk bertanya pada neneknya,
Sebenarnya Pak Kimin itu kenapa, Nek? Tiwi kemarin cerita kalau ibunya dan beberapa orang di kampung ini dulu juga pernah mengalami hal yang sama. Lalu akhirnya mereka meninggal. Nenek langsung melirik sinis. Dia sepertinya tak suka ditanya seperti itu. Lalu dia pun menjawab singkat, namun sedikit ketus. Bukan urusanmu. Tapi Nek, kemarin kan nenek juga mengalami hal yang sama. Apa nenek gak khawatir? Nenek tak menjawab, wajahnya datar tanpa ekspresi. Lalu tanpa bicara lagi, dia segera bangkit dan melangkah masuk ke dalam kamarnya. Mai, jujur saja aku jadi khawatir. Sepertinya ada yang gak beres, ujar Andri. Iya Andri, apa mungkin ini ada hubungannya dengan apa yang mereka lakukan di Sendang Ratu kemarin malam? Andri tertegun. Pikiran cerdasnya coba menghubungkan semua peristiwa, termasuk tentang kejadian kemarin saat Maya tiba-tiba menceburkan diri ke dalam sendang. Sepertinya memang ada yang aneh dengan tempat itu. Asal kamu tahu, Mai, waktu kemarin kamu tiba-tiba menceburkan diri lalu tenggelam di sana. Aku sempat kaget, tapi aku lebih kaget lagi waktu melihat kalau ternyata bukan kamu yang muncul dari dalam air. Hah? Memangnya kamu lihat siapa? Tanya Maya tercengang. Aku lihat seorang wanita berpakaian kerajaan yang muncul dari dalam air. Aku sempat kaget sampai jatuh. Tapi saat ku lihat kembali, ternyata kamu sudah berdiri di depanku, lalu kamu pingsan. Serius, Ndri? Aku juga melihat wanita itu. Dia berdiri sambil memanggilku. Aku seperti terhipnotis untuk mendekatinya. Setelah itu aku gak ingat apa-apa lagi. Ya Allah, tadinya aku pikir aku cuma salah lihat. Tapi kalau ternyata kamu juga melihatnya, apa mungkin wanita itu? Andri tak mampu melanjutkan kalimatnya. Dia masih bingung. Semua ini sungguh bertentangan dengan akal sehatnya. Masa iya sih kita sudah melihat hantu? Hari gini masih ada yang begituan, ucap Andri melanjutkan ucapannya. Lalu apa? Halusinasi? Jelas-jelas kita sama-sama melihatnya, ucap Maya mendebat. Iya sih, aku jadi penasaran. Apa mungkin nenekmu punya jawabannya? Kamu berani menanyakan hal ini? Enggak, Landri, aku enggak berani. Tadi saja waktu aku tanya tentang Pak Kimin, mukanya langsung jutek gitu. Aku punya firasat kalau bakal terjadi sesuatu. Bagaimana kalau mulai sekarang kita mata-matain nenek? Maksudku biar kita bisa tahu tanpa bertanya. Gimana? Saran Andri lagi. Oke, aku setuju. Aku sebenarnya juga sudah curiga dengan gerak-gerik nenek sejak melihat dia dan beberapa orang yang berendam di dalam sendang kemarin malam. Nah, aku juga sepemikiran. Berendam malam-malam bersama-sama tanpa busana itu terlalu aneh untuk dianggap wajar. Pasti ada sesuatu, saut Andri dengan wajah serius. Selepas maghrib mendadak Tiwi kembali mendatangi rumah nenek. Namun kali ini dia datang dengan wajah yang penuh ketakutan. Nek, bapak pingsan. Nenek pun bergegas menuju rumah Tiwi. Maya dan Andri yang tak mau ketinggalan ikut mengekor di belakangnya. Kini mereka telah sampai di rumah Tiwi, di mana sudah ada sejumlah orang yang nampak berkerumun. Wajah mereka terlihat khawatir, atau malah ketakutan. Maya dan Andri masih ingat, orang-orang itu yang pernah mereka lihat turut berendam dalam sendang kemarin malam. Di dalam kamarnya, Pak Kimin tergeletak tak berdaya. Terlihat ada darah yang mengalir keluar dari lubang hidungnya. Nenek menatap sosok Pak Kimin lekat-lekat. Dia lantas meminta bantuan orang-orang itu membawa Pak Kimin ke Sendang Ratu. Maya dan Andri heran, mau apa lagi mereka ke sana. Tapi lain halnya dengan Tiwi. Gadis itu langsung protes keras tanda tak setuju. Mau apa bapak dibawa ke sana? Gak usah. Sehabis pulang dari sana bapak malah jadi tambah parah. Ini malah mau dibawa ke sana lagi. Nenek seketika mendelik marah. Dia balas menjawab dengan nada yang tak kalah sengit. Tahu apa kamu? Justru ini untuk kebaikannya. Kamu anak kemarin sore gak usah ikut campur.
Maya pun berusaha menengahi dengan mengutarakan pendapatnya. Maaf Nek, apa nggak sebaiknya Pak Gimin kita bawa ke dokter saja? Kita bisa pakai mobilnya Andri. Mendengar hal itu nenek malah melotot sambil menghardik keras. Maya, nenek minta kamu juga jangan ikut campur. Maya seketika terdiam. Namun di tengah tensi yang kian tinggi, Pak Gimin terlihat menggeliat lalu membuka matanya. Nyi, bawa aku ke Sendang Nyi. Tolong Nyi, ucap Pak Gimin dengan suara yang lemah. Nenek mengangguk lalu melirik sinis ke arah Maya dan Tiwi. Mulutnya mencibir seolah merasa telah menang. Tiwi cuma bisa diam. Dia benar-benar tak habis pikir dengan permintaan bapaknya. Pak Gimin pun akhirnya dipapa untuk dibawa ke Sendang Ratu. Tiwi sempat meminta untuk ikut, tapi langsung dilarang oleh yang lain. Sudah, kamu tunggu di sini saja. Biar bapakmu kami yang urus, ucap salah satu dari orang-orang itu. Tiwi nampak tak setuju. Maya pun mendekati Tiwi dan coba untuk menenangkannya. Kamu tunggu di rumah saja. Biar aku dan Andri yang diam-diam mengikuti mereka, bisik Maya di telinga Tiwi. Tiwi pun menurut. Dia yakin Maya akan menjaga bapaknya. Iya Mai, tolong awasi mereka. Jangan sampai bapak kenapa-napa. Maya pun mengangguk. Dia dan Andri segera pergi menyusul. Sepanjang jalan keduanya sengaja menjaga jarak agar mereka tak terlihat. Kini mereka telah sampai di Sendang Ratu. Dari balik pepohonan, Maya dan Andri terus memperhatikan gerak-gerik dari orang-orang itu. Pak Gimin dibantu beberapa orang kembali dibawa masuk ke dalam kolam. Nenek nampak hikmat sambil menyirami tubuh Pak Gimin dengan air sendang. Setelah selesai, Pak Gimin pun kembali dibawa naik. Semua sama persis seperti yang mereka lakukan kemarin malam. Namun kali ini Pak Gimin masih tetap terkulai lemas sejak awal hingga selesai. Maya dan Andri diam-diam terus mengikuti mereka sampai Pak Gimin kembali dibawa pulang. Di teras rumah, Tiwi yang telah menunggu spontan berdiri menyambut kedatangan orang-orang itu yang langsung membawa bapaknya masuk ke dalam kamar. Gimana? Tanya Tiwi setelah bapaknya dibaringkan di atas ranjang. Dia akan baik-baik saja. Usahakan dia minum air ini. Semoga dia akan kembali sehat seperti sedia kala, jawab nenek sembari menyerahkan kendi kecil berisi air sendang ke tangan Tiwi. Tiwi menerimanya dengan ragu-ragu. Dia tak tahu harus berkata apa. Dia sebenarnya masih kesal karena bapaknya tadi seolah dipaksa untuk dibawa ke Sendang Ratu dan dia dilarang untuk ikut. Setelah orang-orang itu pergi, Maya dan Andri keluar dari persembunyian lalu mendatangi Tiwi. Mereka pun menceritakan tentang semua yang mereka saksikan tadi. Apa sih maksudnya mereka melakukan hal itu? Mencurigakan sekali, tanya Tiwi menduga-duga. Kami juga nggak tahu, tapi sepertinya mereka melakukan semacam ritual, jawab Andri coba utarakan pendapatnya. Ritual? Ritual apa? Tanya Tiwi makin heran. Aku juga nggak tahu, Wi. Sepertinya itu rahasia dan hanya para pelakunya saja yang tahu. Tapi kita nggak mungkin menanyakan hal itu pada mereka. Aku yakin mereka pasti nggak mau jawab, balas Andri lagi. Ya sudah, sekarang kita doakan saja. Mudah-mudahan Pak Gimin bisa sembuh. Kalau begitu, kami pulang dulu. Cepat kabari kami kalau ada apa-apa, ucap Maya. Nyaris tengah malam, pecah tangisan Tiwi terdengar sampai ke telinga Maya. Andri yang sedang ada di dalam kamarnya pun ikut keluar karena mendengar suara yang sama. Keduanya lalu bergegas menuju rumah Tiwi. Di sana mereka tiba bersamaan dengan para tetangga yang juga turut berdatangan. Dan ketika akhirnya mereka masuk, nampak Tiwi sedang menangis, meratap di samping bapaknya yang tergolek di atas ranjang. Bapak, bangun Pak, bangun. Astaga, Pak Gimin. Maya terkesiap, hatinya ikut pilu mendengar suara tangisan Tiwi yang begitu menyayat hati. Firasatnya buruk, namun Maya tak ingin memikirkan yang tidak-tidak.
Tapi segala prasangka itu akhirnya terjawab ketika salah seorang tetangga memeriksa tubuh Pak Kimin yang diam tak bergerak. Orang itu lalu menggeleng pelan yang langsung disambut ucapan dari mulut setiap orang. Innalillahi. Bapak. Jeritan Tiwi kian keras. Dia menangis meraung sejadi-jadinya. Maya mendekat coba untuk tenangkan gadis itu. Namun tanpa diduga, Tiwi langsung berteriak keras menghardik penuh emosi. Ini semua gara-gara nenekmu. Mana dia? Dia harus tanggung jawab. Ritual setan nih. Air gak guna. Tiwi membanting kendi kecil berisi air sendang hingga pecah berantakan. Maya terkejut. Dia sama sekali tak menyangka Tiwi bakal hilang kendali. Tapi Maya tak marah. Dia bisa mengerti perasaan Tiwi karena pernah merasakan duka yang sama. Andri sengaja membawa Maya menyingkir keluar. Maya pun menurut. Namun, Maya baru sadar neneknya kemana. Diperhatikannya sekeliling, neneknya tak ada di situ. Dia pun cepat pulang ke rumah demi mencari neneknya. Namun dia makin heran ketika mendapati rumahnya kosong. Andri yang datang belakangan jadi heran melihat tingkah Maya. Kenapa, Mai? Nenek nggak ada, Andri. Kemana dia? Jawab Maya kebingungan. Andri sejenak diam. Kecerdasan otaknya coba dia kerahkan untuk mempelajari situasi, hingga akhirnya terpikirkan sesuatu olehnya. Jangan-jangan nenekmu pergi ke Sendang Ratu. Ya ampun, ayo kita periksa ke sana. Sahut Maya yang langsung diiyakan oleh Andri. Keduanya pun bergegas menuju Sendang Ratu. Dan ketika akhirnya mereka tiba di sana, mereka terkejut saat mendapati nenek yang tertelungkup di tepi sendang dengan tubuh yang basah. Nenek! Maya menjerit histeris sambil berlari menghampiri neneknya. Dia pun makin kaget ketika melihat hidung neneknya yang nampak mengeluarkan darah. Andri coba memeriksa denyut nadi nenek. Meskipun lemah, namun Andri masih bisa merasakannya. Nenek masih hidup. Ayo cepat kita bawa pulang, ucap Andri. Lalu keduanya bersusah payah menggotong tubuh nenek. Namun belum sempat mereka jauh, asma Andri mendadak kumat. Nafasnya jadi tersengal-sengal. Mulutnya gelagapan, coba menggapai udara yang tipis. Ya Allah, Andri, inhalermu mana? Tanya Maya yang jadi panik. Ketinggalan di rumah, Mai, ucap Andri terbata-bata, berusaha menjawab di sela nafasnya yang satu-satu. Maya makin panik. Dia ingin segera pulang mengambil inhaler Andri, sekaligus minta bantuan warga kampung. Namun dia tak mungkin meninggalkan nenek dan Andri di sini. Apa yang harus dia lakukan? Dalam situasi yang genting seperti itu, nenek yang ternyata sudah siuman terdengar berucap lirih. Air sendang. Kasih dia minum air sendang. Sejenak Maya heran mendengar ucapan nenek. Tapi dia pikir nenek ada benarnya. Seteguk air mungkin bisa membuat Andri sedikit lebih baik. Dia pun jadi tergerak untuk mengikuti saran nenek, lalu cepat-cepat berlari kembali ke sendang. Sebentar saja dia telah sampai di tepinya. Namun dia jadi bingung dengan apa dia akan membawa air itu. Tapi matanya lantas tertuju pada sebuah kendi kecil yang tergeletak tak jauh dari tempatnya berdiri. Dia menduga kalau kendi itu tadi dibawa oleh neneknya. Dia pun segera mengisi kendi itu dengan air sendang, lalu bergegas kembali ke tempat di mana tadi dia meninggalkan Andri dan neneknya. Sesampainya di sana, Maya lihat Andri sudah terkapar lemas dengan dada kembang kempis. Dia pun segera meminta Andri untuk minum air dari kendi. Setelah beberapa teguk, mendadak Andri langsung bangkit seperti tak terjadi apa-apa. Ajaib. Air apa itu, Mai? Luar biasa, ucap Andri dengan mata yang kini berbinar-binar. Air sendang. Kok kamu bisa kepikiran untuk ambil air itu? Tadi nenek yang suruh aku. Sudahlah, nanti saja ceritanya. Sekarang kita bawa nenek pulang dulu. Keduanya lantas membawa nenek kembali ke rumah.
Setelah mengganti pakaian nenek, mereka pun ingin cepat membawa nenek pergi ke rumah sakit. Namun belum sempat apa-apa, terdengar suara nenek yang memanggil lirih. "Maya." Nenek memanggil pelan dengan suara yang lemah. Tangannya menggapai seperti hendak menyampaikan sesuatu. Maya pun beringsut mendekatinya. "Nenek, jangan banyak bicara dulu. Nanti saja kalau sudah baikan. Sekarang Maya mau bawa nenek ke rumah sakit." Nenek menggeleng sambil kembali berucap pelan. "Waktu nenek sudah habis. Sekarang waktunya kamu gantikan nenek." Maya tak mengerti apa maksudnya. Menggantikan apa? "Maaf, Nek. Maya nggak ngerti maksud nenek," sahut Maya. Nenek tersenyum, senyuman yang kini terlihat tulus. Tangannya meraih wajah Maya, lalu membelainya. Maya seketika merinding. Sudah lama dia tak merasakan belayan sayang seperti itu. "Mai, nenek mau cerita. Nenek belum bisa tenang kalau belum cerita sama kamu." "Nenek mau cerita apa? Nanti saja. Sekarang kita pergi ke rumah sakit dulu ya," pinta Maya lagi. "Enggak, Mai. Waktu nenek sudah dekat. Sekarang kamu duduk dan dengarkan nenek baik-baik." Meski keberatan, akhirnya Maya menuruti keinginan nenek. Dia dan Andri lalu duduk di samping nenek, siap mendengarkan apa yang hendak nenek sampaikan. "Dulu waktu kamu masih kecil, ibumu mendadak sakit. Nenek dan bapakmu membawanya pergi berobat. Tapi ternyata ibumu menderita penyakit kanker yang sulit untuk disembuhkan. Nenek sedih. Nenek jadi sering melamun di tepi sendang, tempat di mana nenek biasa menenangkan diri kalau ada masalah. Tapi suatu hari, di sendang itu nenek didatangi Kanjeng Ratu, sosok gaib penunggu sendang. Awalnya nenek takut, tapi ternyata Kanjeng Ratu menawarkan nenek sebuah bantuan. Kanjeng Ratu sanggup menyembuhkan ibumu. Sebagai imbalannya, nenek diminta jadi abdinya yang bertugas untuk menjaga dan merawat sendang itu. Nenek pun setuju. Sesuai petunjuk, ibumu diminta untuk melakukan ritual mandi tengah malam di sendang itu. Lalu dengan ajaibnya, dia mendadak sembuh. Nenek amat senang, bapakmu juga. Dan berita tentang kesembuhan ibumu langsung tersebar ke seluruh penjuru kampung. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Orang-orang yang percaya langsung mendatangi nenek untuk minta berkah kesembuhan yang sama. Salah satunya adalah Pak Jimin. Nenek dengan tulus memenuhi permintaan itu dan meminta mereka untuk melakukan ritual yang sama. Dan setelahnya, penyakit mereka pun juga tersembuhkan. Bahkan kami semua seperti diberkati dengan umur panjang dan juga awet muda. Tapi kami punya pantangan untuk berdekatan dengan orang mati. Karena sesuai amanat Sang Ratu, kalau sampai kami melanggarnya, semua khasiatnya bisa hilang. Makanya sejak itu kami tak pernah lagi mengurusi makam. Dan waktu nenek tahu kalau tadi Pak Jimin meninggal, nenek juga tidak berani mendekatinya. Tapi tanpa kami sadari, rupanya semua keajaiban itu meminta imbalan. Suatu hari tiba-tiba saja hidung bapakmu berdarah. Waktu itu nenek mengira kalau bapakmu hanya sekedar sakit panas dalam biasa. Tapi ternyata nenek salah. Beberapa hari kemudian, bapakmu malah ditemukan tewas di dalam kamar. Nenek bingung apa yang sebenarnya terjadi. Tapi akhirnya nenek sadar, ternyata bapakmu sudah diambil Kanjeng Ratu sebagai tumbal atas kesembuhan ibumu. Ibumu langsung marah, apalagi melihat nenek yang tidak mau mengurusi jasad bapakmu. Dia merasa menyesal dan menuduh nenek yang jadi penyebab dari semuanya. Dia akhirnya pergi dengan membawa dirimu
karena takut kamu akan bernasib sama seperti bapakmu. Setelah itu, orang-orang yang pernah ikut merasakan khasiat dari sendang itu satu persatu kehilangan orang yang disayanginya, termasuk Pak Gimin yang kehilangan istrinya. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Semuanya sudah terjadi. Akhirnya kami terpaksa ikhlas menerimanya dan terus melakukan ritual itu setiap tahun. Karena kalau kami berhenti, maka nyawa kami yang jadi taruhannya. Tapi sejak kamu datang, semuanya tiba-tiba saja berubah. Sendang itu seperti kehilangan khasiatnya. Awalnya nenek bingung, tapi tadi nenek sudah dapat jawabannya dari Kanjeng Ratu sendiri. Rupanya dia sudah memilih kamu untuk jadi penerus menggantikan nenek. Itu yang membuat ritual kami kemarin jadi tak ada artinya. Karena ternyata anugerah yang selama ini nenek punya sudah berpindah pada dirimu. Sekarang semua terserah kamu. Apa kamu mau terima anugerah itu atau tidak? Semua ada resikonya. Nenek harap kamu bijak dalam mengambil keputusan. Nenek pun mengakhiri cerita panjangnya. Maya dan Andri yang sejak tadi diam, kini saling pandang seolah tak percaya. Kisah itu terlalu aneh untuk zaman seperti ini. Namun segala bukti yang telah mereka saksikan memaksa mereka untuk berpikir ulang. Tapi tiba-tiba nenek bagai tersedak hingga mulut dan hidungnya mengeluarkan darah bercampur air yang begitu banyak. Nenek kenapa? Maya histeris ketakutan, Andri pun ikut panik. Namun tak lama, nenek menggelepar lalu terkapar dengan bola mata mendelik putih. Nenek. Maya menjerit histeris. Andri coba memeriksa denyut nadi nenek, tapi kemudian dia menggeleng pelan sambil menatap sayu ke arah Maya. Nenek meninggal, Mai. Maya langsung menangis. Orang-orang pun berdatangan dan langsung kaget melihat nenek yang meninggal dengan kondisi yang begitu mengenaskan. Malam itu, seluruh kampung gempar atas kematian dua orang sekaligus. Neneknya Maya dan juga Pak Gimin. Innalillahi. Siang itu, seusai memakamkan nenek, Maya duduk termenung di teras rumah. Andri yang ada di sebelahnya juga ikut diam. Keduanya bagai hanyut dalam pikirannya masing-masing. Lalu Tiwi datang dan langsung ikut duduk bersama mereka. Maafkan aku, Mai. Semalam aku kelepasan marah-marah sama kamu, ucap Tiwi dengan nada menyesal. Gak apa-apa, Wi, aku ngerti kok. Maya membalas coba untuk tersenyum. Kamu merasa ada yang aneh gak sih, Mai? Kematian bapak dan nenekmu itu sepertinya tak wajar, tanya Tiwi. Maya terdiam. Bagaimana dia menceritakan semua itu pada Tiwi? Dia takut Tiwi akan merespon buruk. Maya takut Tiwi yang jebolan pesantren itu akan menganggap neneknya telah menjerumuskan bapaknya ke dalam lembah kemusyrikan. Andri yang bisa menebak isi kepala Maya akhirnya coba angkat bicara. Gak apa-apa, Mai. Ceritakan saja. Tiwi berhak tahu. Tiwi pun langsung heran mendengarnya. Ada apa, Mai? Ada yang ingin kamu sampaikan? Sejenak Maya menghela napas. Dia hanya gadis biasa, namun kini harus memikul beban yang begitu berat. Dia pun akhirnya menceritakan semuanya kepada Tiwi dan siap dengan segala risikonya. Selesai mendengarkan cerita Maya, Tiwi cuma bisa diam. Semua ini sungguh jauh di luar dugaannya. Hatinya jelas terluka dan marah. Namun dia tahu dia tak bisa melampiaskannya pada Maya yang sebenarnya juga tak tahu apa-apa. Akhirnya Tiwi mengambil keputusan bijak. Dia coba berlapang dada dan ikhlas untuk menerima semuanya. Terima kasih, kamu sudah mau jujur, Mai. Aku gak marah. Kita berdua sama-sama korban. Lalu, apa rencana kamu selanjutnya? Aku gak tahu, Wi. Aku juga bingung. Maya menggeleng pelan. Bagaimana kalau nanti orang-orang itu tahu dan memintamu untuk melanjutkan tugas nenekmu? Tanya Tiwi.
Aku gak mau, Wi, persetan dengan mereka. Aku gak mau jadi budak ratu penghuni sendang itu. Besok pagi, aku akan segera pergi dari sini. Tiwi mengangguk setuju. Ini memang jalan yang terbaik. Khasiat air sendang itu memang sangat menggiurkan. Namun resiko di baliknya jauh lebih mengerikan. Hingga tengah malam Maya tak kunjung bisa tidur. Padahal besok pagi-pagi dia sudah harus berangkat. Pikirannya kusut, hatinya kalut. Semua peristiwa yang terjadi membuat perasaannya campur aduk. Bagaimana tidak, dia yang belum lama kehilangan ibunya, kini juga harus kehilangan neneknya. Dia pun jadi sedih mengingat dirinya yang kini sebatang kara. Lalu kenyataan bahwa semua ini terjadi akibat campur tangan dari hal gaib, sungguh sulit dipercaya. Kalau saja dia tak mengalaminya sendiri, mungkin semua ini terdengar seperti omong kosong belaka. Jenuh di dalam kamar, Maya pun berniat pergi keluar. Duduk sebentar di teras rumah sambil menghirup udara bersih, mungkin bisa membuat suasana hatinya bisa sedikit lebih tentram. Namun ketika lewat di depan kamar Andri, Maya jadi heran saat menyadari kalau pemuda itu tak ada di dalam kamarnya. Andri kemana? Maya melongok ke dapur dan kamar mandi, namun dia tak menemukan Andri ada di situ. Lantas Maya coba mencari di setiap sudut rumah dan sekitarnya, tapi Andri tak ditemukan juga. Kemana Andri tengah malam begini? Maya bingung sambil menduga-duga. Sejak datang ke sini, Andri belum sempat kemana-mana. Hanya ada 3 tempat yang pernah dia kunjungi: makam bapak, rumah Tiwi, dan sendang ratu. Apa jangan-jangan? Firasat Maya berubah buruk. Namun dia coba untuk pergi ke rumah Tiwi, berharap Andri ada di sana, meski kecil kemungkinannya. Assalamualaikum. Wi, Tiwi, ini Maya. Panggil Maya di depan pintu rumah Tiwi. Tiwi membuka pintu dengan wajah yang terkantuk-kantuk. Ada apa Mai malam-malam begini? Apa Andri kesini? Tanya Maya. Andri? Enggak tuh. Memangnya kenapa? Andri nggak ada di rumah, Wi. Ya Allah, aku takut dia pergi ke Sendang Ratu. Ke Sendang Ratu? Mau apa? Tanya Tiwi makin heran. Dia itu punya penyakit asma, Wi. Aku takut dia tergoda untuk menyembuhkan dirinya sendiri di sana. Mendengar hal itu, Tiwi pun ikut khawatir. Akhirnya dia dan Maya segera pergi ke Sendang Ratu demi mencari keberadaan Andri. Dan dugaan itu pun terbukti. Sesampainya di sana, mereka kaget begitu melihat Andri yang sedang berendam di dalam kolam dengan bertelanjang dada. Andri, sudah gila kamu? Teriak Maya yang langsung membuat Andri terkejut. Mai, aku... Andri jadi gugup tak tahu harus berkata apa. Pemuda itu menundukkan wajah, dia jelas malu. Namun sudah kepalang tanggung, Maya sudah terlanjur datang dan menyaksikan semua ini. Maaf Mai, aku cuma mau sembuh. Tadinya aku mau kasih tahu semua ini sama kamu, tapi aku yakin kamu pasti melarang. Jelas aku melarang. Kamu tahu kan resikonya? Jawab Maya sengit. Aku tahu Mai, tapi semuanya sudah kupikirkan baik-baik. Orang tuaku sudah tak ada. Aku sebatang kara. Jadi aku pikir tak akan ada orang yang jadi korban kalau aku melakukan ini. Maya tertegun, ucapan Andri terdengar masuk akal, sama seperti dirinya. Andri tak punya siapa-siapa lagi. Orang tuanya sudah meninggal akibat kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Jadi apa ruginya? Namun, semua itu tak lantas membuat Maya jadi setuju. Apapun alasannya, hal ini jelas tak bisa dibenarkan. Dia pun minta Andri agar segera keluar dari dalam kolam. Andri pun menurut, namun tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang hangat meleleh keluar dari lubang hidungnya. Andri, hidungmu berdarah. Tiwi memekik sambil menunjuk ke wajah Andri. Andri spontan menyeka hidungnya, wajahnya jadi ketakutan.
Matanya langsung menatap ke arah Maya seolah minta penjelasan. Tapi Maya cuma bisa menggeleng. Dia juga tak mengerti kenapa bisa begitu. Lalu tiba-tiba sesuatu terjadi. Terdengar suara gemuruh disusul guncangan yang membuat air kolam beriak keras. Maya dan Tiwi pun panik, lalu meminta Andri untuk cepat-cepat keluar dari dalam kolam. Tapi belum sempat apa-apa, terjadi sesuatu yang membuat semua wajah jadi terperangah. Dari dalam air sendang yang beriak keras, muncul sosok sang ratu yang perlahan-lahan naik ke permukaan. Semua terdiam. Waktu seakan berhenti menyambut kehadiran sang ratu yang seolah menghipnotis semua mata yang memandangnya. Kini dia berdiri mengambang di atas permukaan air dengan anggunnya, melayang halus dengan pakaian dan mahkota khas seorang ratu, sambil menatap tajam ke arah Andri yang masih terdiam memandanginya tanpa berkedip. "Hai anak manusia, aku tahu apa yang kau mau. Tapi semua itu harus ada imbalannya. Dan bila engkau tak mampu memberikannya, maka dirimu sendiri yang akan jadi tumbalnya." Maya dan Tiwi langsung kaget, tapi tidak dengan Andri. Pemuda itu hanya diam sambil terus menatap ke arah sang ratu. "Andri, cepat keluar dari situ," pekik Maya coba menggugah Andri. Namun pemuda itu seakan tak mendengar. Dia malah bergerak pelan ke tengah kolam, menghampiri sang ratu yang kini menyeringai mengerikan. Maya hendak masuk ke dalam kolam demi menyelamatkan Andri. Namun, entah mengapa tiba-tiba saja tubuhnya tak mampu digerakkan. Kakinya seakan tertanam kuat di tanah. Begitu pula dengan Tiwi. Kini dari tempatnya berdiri, Maya dan Tiwi hanya bisa menyaksikan Andri yang telah sampai di tengah kolam, lalu perlahan-lahan membenamkan dirinya masuk ke dalam air. "Andri!" Maya menjerit histeris, dirinya tak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi Andri harus diselamatkan, bagaimanapun caranya. Pemuda itu terlalu baik untuk mati dengan cara seperti ini. Sejenak Maya terdiam. Nampak ada air mata yang mengalir di pipinya. Dia telah mengambil satu keputusan besar. Semua kegilaan ini harus diakhiri. "Lepaskan dia, biar aku yang menggantikannya," ucap Maya yang langsung membuat Tiwi tersentak kaget. "Mai, jangan gila kamu," ucap Tiwi tak setuju. Namun Maya hanya tersenyum. Dia tetap pada pendiriannya. Dia rela mengorbankan jiwanya demi pemuda yang amat dicintainya. Sang ratu pun tersenyum. "Baiklah, kalau memang itu maumu, kemarilah, datanglah kepadaku," ucapnya sambil melambaikan tangan. Bersamaan dengan itu, gerakan Andri spontan terhenti. Dirinya yang sudah terbenam sebatas kening, perlahan-lahan kembali tegak berdiri. Namun kesadarannya nampak belum pulih kembali. Tubuh Maya bagi terbebas. Dia ingin menepati janjinya. Dia melangkah pelan menuju tepi sendang, diiringi teriakan Tiwi yang memintanya untuk mengurungkan niatnya. "Mai, jangan Mai." Namun Maya tak menanggapi. Dia terus melangkah di atas tanah yang bergetar, hingga akhirnya dia sampai di tepi sendang. Sang ratu tersenyum penuh arti. Lantas dia pun memberi perintah pada Andri. "Kembalilah ke tepi." Pemuda itu lantas naik ke tepi dengan pandangan mata yang kosong. Dia seolah tak menghiraukan Maya yang berdiri persis di sampingnya sambil menitikkan air mata. "Selamat tinggal sayang, jaga dirimu baik-baik," bisik Maya lirih persis di telinga Andri. Namun Andri tak merespon. Dirinya dia membisu dengan tubuh yang kaku bagai robot tak bernyawa. Lalu Maya melangkah masuk ke dalam air. Dadanya berdebar-debar, kakinya gemetar. Sang ratu menunggunya di sana, berdiri melayang di atas air dengan segala karismanya. "Maya!" Namun Maya tak merespon. Gadis itu tetap bergerak perlahan dengan tatapan mata yang kini kosong. Kesadaran telah pergi meninggalkan tubuhnya. Kini dia hanyalah tumbal yang sedang menjemput takdirnya. Sebentar saja Maya telah ada di tengah kolam persis di hadapan sang ratu.
Maya diam membisu, matanya menatap hampa. Lalu perlahan-lahan dia membenamkan dirinya masuk ke dalam air, hingga airnya menghilang tanpa bekas. Maya! Andri menjerit keras. Dirinya ingin masuk ke dalam air demi menyelamatkan Maya, namun tubuhnya kaku bagai terbelenggu. Lalu bumi berhenti bergetar, air kolam pun kembali tenang. Bersamaan dengan itu, sosok sang ratu pun ikut menghilang. Andri bagai terbebas, dia langsung terjun ke dalam air demi menyelamatkan Maya. Namun Andri tak mampu menemukannya. Gadis itu bagai hilang ditelan air. Andri berkali-kali menyelam demi mencarinya, namun semua itu hanyalah sia-sia. Maya! 1 tahun kemudian, Andri berdiri sambil menatap air sendang yang jernih dan tenang. Wajahnya sedih, hatinya nelangsa. Maya, kamu di mana? Batin Andri begitu pilu. Sudah 1 tahun berlalu, namun peristiwa itu masih saja membekas dalam ingatannya. Sejak hari itu dia kerap datang sambil berharap ada satu keajaiban yang mampu mempertemukan dirinya dengan Maya yang hingga kini bagai hilang ditelan bumi. Telah banyak yang berubah, namun semua itu tak mampu memupuskan harapannya. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan Maya? Gadis itu begitu berarti dalam hidupnya. Andri begitu menyesali perbuatan bodohnya waktu itu. Meski pengorbanan Maya telah membuat penyakit asmanya sembuh, namun semua itu serasa tak berarti. Andri, sudah sore, sebentar lagi gelap. Lebih baik kita segera tinggalkan tempat ini, ucap Tiwi yang sejak tadi setia menunggu Andri. Sejak kejadian itu, keduanya jadi sahabat. Tiwi dengan senang hati mengantarkan Andri setiap kali pemuda itu datang. Tiwi kasihan melihat Andri, pemuda itu amat kehilangan. Namun Tiwi selalu coba untuk menguatkannya. Andri menunduk sedih. Dia pun akhirnya melangkah kontai diiringi Tiwi, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Tapi belum jauh langkah mereka, mendadak terdengar suara gemuruh disusul guncangan menggetarkan tanah yang mereka pijak. Andri dan Tiwi terhentak. Guncangan itu seakan membawa mereka kembali pada peristiwa 1 tahun yang silam. Lalu tiba-tiba air sendang beriak keras seiring guncangan tanah yang kian dahsyat. Ya Allah, ayo Andri, cepat kita pergi, teriak Tiwi begitu menyaksikan fenomena luar biasa yang pernah dia alami itu. Namun Andri tak menjawab. Dia terdiam menatap air sendang yang terombang-ambing dengan kerasnya. Di sana dia melihat sosok Maya yang perlahan muncul ke permukaan dengan pakaian bak seorang ratu. Maya begitu anggun, Andri terkesima. Gadis yang amat dirindukannya kini telah kembali. Maya? Mata Andri hanya tertuju pada Maya. Bagai terhipnotis, dia pun perlahan mendekat. Tiwi hendak mencegahnya, tapi sama seperti dulu. Tubuhnya seolah membeku tak mampu digerakkan. Andri terus melangkah sampai ke tepi, lalu perlahan menceburkan diri masuk ke dalam kolam. Kemudian membenamkan dirinya tenggelam ke dalam air yang beriak keras. Guncangan pun perlahan berhenti. Tiwi bagai tergugah. Dia segera berlari mendekati sendang sambil berteriak-teriak memanggil-manggil. Andri! Andri! Tiwi menatap nanar ke tengah sendang yang kini telah kembali tenang dengan air jernihnya yang misterius. Andri telah hilang. Pemuda itu pergi menjemput takdirnya yang telah sekian lama tertunda. Sejenak Tiwi masih terdiam di situ, namun telinganya lantas mendengar suara halus yang berbisik lirih di dekat telinganya. Sudah waktunya. Tiwi terkejut, wajahnya memucat seputih kapas. Dia pun langsung lari meninggalkan tempat itu tanpa berani menoleh ke belakang. Peristiwa itu langsung jadi buah bibir setelah sekian lama Sendang Ratu kembali menelan korbannya. Namun sejak kejadian itu, tak pernah ada lagi orang yang berani mendekatinya. Kisah mistisnya yang melegenda membuat orang sebisa mungkin menjauhinya. Lantas, apakah air jernihnya masih berkhasiat seperti dulu? Tak ada yang berani memastikan.
Orang-orang yang dulu pernah ikut merasakan keajaibannya pun telah lama tewas dengan cara yang hampir mirip. Ada yang bilang kalau pernah melihat sepasang muda-mudi yang muncul di tepian sendang. Entah benar atau hanya bualan saja, tak ada yang tahu. Tiwi pun telah lama pindah ke tempat lain, meskipun dia tak pernah ikut merasakan khasiat air sendang itu. Namun bisikan halus yang pernah didengarnya membuat dirinya memutuskan untuk pergi menghindar sejauh mungkin. Awalnya dia khawatir kalau bisikan itu merupakan pertanda panggilan untuk dirinya. Namun keyakinannya akan perlindungan Tuhan melalui ibadahnya yang begitu taat membuat rasa khawatirnya itu berangsur hilang. Apakah ini kisah nyata? Saya sebagai penulis pun tak tahu. Saya tak bisa memastikan apakah Tiwi sang narasumber bercerita jujur atau sekedar mengada-ada. Saya pun menuliskannya dengan segala penyesuaian agar cerita ini menarik untuk disimak tanpa mengurangi intisarinya. Jadi silahkan terjemahkan sendiri dan semoga kita dapat memetik hikmah dari kisah yang luar biasa ini. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, akhir dari sebuah kisah misteri yang berjudul Misteri di Balik Indahnya Sendang Ratu. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.